Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 2892150 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Mata kuliah yang akan saya jelaskan PPKN. Yang terhormat Ibu Dosen Fitra Mulyanti, MPD. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geostrategi Indonesia. Yang pertama-tama kita ke pengertian geostrategi Indonesia. Pengertian geostrategi Indonesia berasal dari kata geografi dan strategi. Yang kedua, geografi merujuk kepada ruang hidup nasional atau wadah atau tempat hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Yang keempat, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana guna mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Slide selanjutnya, kita ke latar belakang geostrategi Indonesia. Geostrategi penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran pewujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan, sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang ketiga, geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Keempat, geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Slide selanjutnya, perkembangan geostrategi Indonesia. Perkembangan geostrategi Indonesia mengembangkan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk satu, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam, dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam 1. Menegakkan hukum dan ketertiban. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Kelima, tersedianya kesepakatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Slide selanjutnya, hakikat ketahanan nasional terbagi beberapa bagian. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketaguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Kedua, ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketiga, ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif dan integral. Slide selanjutnya, pokok pikiran ketahanan nasional. Pokok pikiran ketahanan nasional terbagi beberapa bagian. Yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya dengan hubungan. Yang pertama, manusia dengan Tuhan sama dengan agama, manusia dengan cita-cita sama dengan ideologi, manusia dengan kekuasaan sama dengan politik, manusia dengan pemenuhan kebutuhan sama dengan ekonomi, manusia sama dengan sosial, manusia dengan rasa keindahan sama dengan budaya atau seni, manusia dengan rasa aman sama dengan pertahanan keamanan, manusia dengan pemanfaatan alam sama dengan eksistensi manusia Indonesia, falsafah dan ideologi Pancasila. Slide selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, menunggal. Kedua, mawas ke dalam. Ketiga, kewibawaan. Keempat, perubahan menurut waktu. Kelima, tidak. Membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Keenam, percaya pada diri sendiri. Ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Baik, sekian dari kurangnya lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.